Ya. Dulu saya tahunya itu kan Islam teroris. Islam teroris. Sering membunuh orang. Ya kalau dari keluarganya papa tentu kamu kok kayak gini sih, Put? Cewek-cewek ngene iki lho, anak epeng ku lho, mlebu Islam. Papa saya kan panggilannya Cina ya di keluarganya. Anak epeng ku lho mlebu Islam. Ya apa sih Put iku gini. Akhirnya saya waktu itu udah malas ke rumahnya oma, kan setiap minggu kan emang sekolah minggu diantar ke sana. Akhirnya karena saya dikata-katain sama sepupu-sepupu saya, akhirnya nggak apa, aku malas di rumahnya oma aku. Akhirnya selang saya sudah mantap, saya nggak malu. Akhirnya malah saya berdebat tentang Islam itu sendiri. Oh aku ki agama Islam enak kok, aku mantap kok. Kenapa dengan agamaku? Akhirnya saya selalu berdebat tentang itu sama sepupu-sepupu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali pemirsa sekalian dengan channel Hidayatullah TV. Sekarang kami sedang ada di Madiun, tepatnya di SMP Darul Madinah Hidayatullah di kota Brem. Setelah hadir bersama kami seorang mualaf, Mbak Kristina Putri Sujono. Insya Allah kami akan berbincang-bincang tentang pengalaman beliau berhijrah, bagaimana dulu menemukan Islam, lalu mengapa beliau dulu meninggalkan agama lamanya, yaitu agama Katolik. Gitu. Mudah-mudahan obrolan kami nanti bermanfaat, terutama bagi saya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Ya. Apa kabar Mbak Puput? Begitu panggilannya? Alhamdulillah. Baik. Putranya berapa? Ada dua. J. Oh, yang ini nomor berapa ini? Nomor pertama. Nomor berapa? Sulung G. Oh, jadi ya. Boleh nggak tanya usia? Usia saya nopo? Usia Mbak Puput? Oh, saya usianya 30 tahun. 30 Pas tahun. Kelahiran tahun 1992. Karena biasanya perempuan kalau ditanya usia itu rahasia. Iya. Masih kelihatan masih ada keturunan Chinese ya? Iya, papa. Oh. Tapi mama Jawa Tulen. Oh, papa Chinese? Iya, Tulen? Cina Tulen. Oma sama opa Cina semua. J. Cuman saya sudah terkombinasi Jawa Cina. Jadi sudah, agak ada Cina, Jawa-Jawanya. Sudah campuran ya? Hasilnya begini nih. Ya, Mbak Kristina tinggal di Madiun. Ya, salah satu beliau alumni dari SMP Darul Madinah angkatan ke-5. Baik, Mbak Puput. Dulu agamanya apa, Mbak? Saya dulu agamanya Katolik. Katolik. Ya, memang dari keluarga begitu ya? Iya, dari keluarga dari semuanya Katolik, mayoritas Katolik. Jadi memang lahir dari keluarga Katolik dan kemudian otomatis jadi beragama Katolik gitu ya. Ya, aktif dulu, keluarganya aktif di gereja? Sangat aktif. Dari keluarga Bapak sampai sekarang juga masih aktif ke gereja, keluarganya Papa ya tadi. Kalau Mbak Kristina dan keluarganya sendiri juga aktif ya? Dalam? Mbak Puput sendiri aktif ya? Ya dulu saya aktif ke gereja, sekolah minggu. Sekolah minggu. Aktif, ikut kegiatan-kegiatan gitu. Sangat aktif. Ya, papanya ikut selain ibadah di gereja, mungkin ikut kegiatan gereja, bahkan mungkin jadi pengurus atau... Bukan, kalau oma yang pengurus gereja, kayak misalnya ada misa gitu, oma sama adiknya papa. Kayak pengurus gereja. Keluarga kesehariannya apa? Oh, kesehariannya papa itu dari keluarga papa usaha spare part mobil. Spare part? Mobil. Oh, mobil. Punya toko gitu ya? Iya, keluarganya papa. Oh, keluarga papa. Kalau papa sendiri? Papa sendiri dulu iya, cuman sekarang sudah tua, buatan kerja. Oh. Sudah sepuh gitu ya? Dia udah sampun sepuh. Ya. Berapa keluarga Mbak Puput? Saudaranya, iya. 2 bersaudara. 2 bersaudara. Cewek semua atau cowok semua? Cewek semuanya, saya sama adik saya. Ya.
masih ada nggak kesan-kesan masa-masa kecil terkait dengan pendidikan agama? Apakah agama menjadi penting di keluarganya Mbak Bu dulu? Kalau sekarang iya sangat penting Ustadz. Dulu. Oh dulu. Dulu tuh masih kecil ya, jadi tuh yang saya rasa itu ya senang-senang aja, belum terlalu paham. Maksudnya itu agama yang sedemikian rupa. Jadi yang saya tahu senang, bahagia, kumpul keluarga, kumpul sama teman-teman, senang. Ya kalau Papa Katolik, Mama gimana? Mama dulu kaum Hucu dari keluarga Mama, terus menikah sama Papa akhirnya mengikuti nopo Katolik. Terus adik itu juga Katolik, terus habis saya masuk Islam, adik mengikuti saya. Nah, waktu itu apakah sudah ada semacam Mbak Puput merasakan apa ya kejanggalan-kejanggalan terhadap Waktu mana? Waktu saya? Ya, ketika masih Katolik itu, ketika masih belajar, apakah sudah merasakan ada sesuatu yang ganjil, ada sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang tidak pas terhadap ajaran Katolik waktu itu? Waktu itu, ya. Saya waktu itu saya kayak babi deh Ustadz, babi ya. Menurut saya, saya pernah membaca itu, babi itu kan makanan yang kurang bagus untuk kesehatan. Kenapa diperbolehkan? Waktu itu sudah muncul pemikiran gitu ya? Cuman waktu itu saya masih kecil, kan emang saya nggak pernah makan babi karena ya nggak suka. Tapi kan dalam kesehatan itu kan babi kan nggak boleh sih. Di kesehatan kan emang cacing pita itu meski mau diapain itu kan emang nggak bisa mati. Tapi kenapa di agamaku kok dibolehkan? Cuman saya nggak terlalu mikir panjang. Seperti itu. Tapi sempat ditanyakan nggak? Ke Papa. Ya ke Papa, mungkin ke guru agama. Ke Papa. Tapi Papa itu nggak boleh, ya nggak apa-apa. Papa itu namanya juga anak kecil yang tanya, ya nggak apa-apa, gini. Tapi Papa nggak menjelaskan kenapa. Gitu. Seperti itu. Ya, ada yang lain? Sampun itu aja Ustaz. Mungkin tentang konsep ketuhanannya bisa menerima dengan baik. Saya soalnya waktu itu masih kecil, jadi nggak terlalu ya pokoknya ikut gitu aja ya. Oh, Trinitas kayak apa, pokoknya yang penting ke gereja dan gitu ya. Gitu ya. Soalnya waktu itu kan emang kalau ke sekolah minggu kan mesti kita dapat hadiah, dapat buku, dapat tas. Akhirnya kan namanya anak kecil kan senang Ustaz, ngoten nggih. Jadi berkatolik tanpa pemahaman gitu ya. Nama masih anak-anak ya. Gitu, iya. Cuman selain saya berjalannya waktu itu akhirnya saya kok paham apa itu agama. Itu pada usia berapa? Waktu SD kelas 5 itu. Oh. Saya mulai paham, oh agama itu seperti ini ya. Oh seperti ini. Kemantapannya gitu loh Ustadz. Maksudnya kan dulu kan saya Katolik, ya Katolik aja. Mengalir dengan emang dari keluarga. Kita harus Katolik, gini. Dengan saya nggak terlalu paham itu apa itu agama saya. Kemantapannya tuh nggak ada, nggak semantap saya waktu masuk agama Islam. Gitu. Nah, ketika mulai menemukan bahwa agama penting, tadi itu masih berkatolik ya? Iya, masih berkatolik. Okay. Dan tidak ada masalah? Gimana maksudnya? Maksudnya tidak terhadap ajaran-ajaran, doktrin, konsep katolik nggak masalah? Tidak menemukan sesuatu yang tidak logis atau apa gitu? Saya tidak menemukan tidak logis itu waktu saya masuk ke Darul Madinah niki. Oh gitu. Oke, waktu itu saya kan setelah belajar biasa kan saya kan cuman pemahaman agama-agama yang dasar-dasar kayak ngaji seperti itu. Waktu saya masuk DM, saya diajari gini. Oh saya paham. Oh seperti ini ya. Oh perbedaannya seperti ini. Gitu. Jadi karena waktu itu juga belum mengenal Islam ya, belum melakukan perbandingan gitu ya. Baik. Dulu ya, persepsi Mbak Puput terhadap Islam itu kayak apa? Sebelum mengenal Islam ya? Sebelum mengenal Islam, jujur ya Ustadz ya. Dulu saya tahunya itu kan Islam teroris. Sering membunuh orang-orang apa namanya itu, orang-orang. Dulu kan apa, bom Bali apa ya? Dulu itu. Pokoknya setahu saya waktu kecil, itu teroris. Suka membunuh orang waktu kecil waktu itu. Apalagi? Ya sudah itu. Itu persepsi seperti itu terbentuk
lewat apa? Apa mungkin Apa ya Ustaz, mungkin teman-teman lingkungan kali ya, lingkungan dari cerita-cerita dari orang-orang dewasa, akhirnya saya dengar. Akhirnya saya benar, oh jahat ya waktu itu masih kecil. Pokoknya kamu harus berpegang teguh nih, harus Katolik loh ya, nggak boleh berpindah agama. Iya, namanya masih kecil. Iya, pokoknya nggak bakal pindah agama. Iya, gini. Pokoknya saya tetap Katolik sampai gede. Dulu waktu kecil. Cuman ya apa namanya, setelah melewati proses demi proses, akhirnya tahu tentang Islam Nggih, sebenarnya nggih. gitu. Baik, sebelum ke sana. Persepsi Islam sebagai teroris itu terbentuk apa? Melalui media atau memang ditanamkan di keluarga? Mungkin setelah mendengar televisi atau memang dari keluarga oleh papa mungkin didoktrin seperti itu. enggak Ustaz, bukan papa ya, kayaknya keluarga dari papa ya. Mungkin kan emang kayak lihat orang berjilbab besar itu teroris itu gini. Terus mungkin lingkungan dan teman-teman kan mayoritas dengan beragama Katolik berasumsi seperti itu. Mungkin saya kan ya mungkin namanya anak kecil ya, oh iya ya jahat ya mereka ya. Bagaimana dulu ceritanya Mbak Puput menemukan Islam? Waktu itu saya kan sehabis sekolah dulu, sekolah 1 sampai kelas 5, kelas 4 itu di SDK Santo Vincentius Surabaya, Tidar. Terus saya mengikuti kedua orang tua pindah di Sidoarjo. Itu akhirnya pindah ke sekolah biasa SDN Medaeng 3. Terus itu lihat teman-teman yang mayoritas beragama Islam dan saya beragama Katolik sendiri, itu penasaran, teman-teman ngaji, teman-teman membaca Al-Quran, dengan saya kan tidak tahu menahu nih tentang agama Islam dan Al-Quran itu sendiri. Kayaknya saya timbul rasa penasaran, rasa nyaman mendengarnya. Apa sih itu kok bisa baca Al-Quran? Apa sih itu bahasa apa? Huruf apa itu? Akhirnya saya tanya ke teman-teman yang lain. Kamu baca apa sih gitu? Baca Al-Quran Kris, ngoten. Terus akhirnya itu gimana caranya bisa membaca Al-Quran? Ya ngaji di TPA, di musola sama ustadz, tapi ya harus beragama Islam dulu. Gimana caranya agama Islam? Terus teman-teman tanya aja ke Bu Arni, kan waktu itu masih kecil-kecil. Akhirnya saya tanya ke bu guru agama Islam namanya Bu Arni. Bu, gimana ya caranya biar bisa membaca Al-Quran? Ya belajar di TPA, di masjid, ngoten. Tapi ya harus beragama Islam. Tapi kalau misalnya pengen mengikuti teman-teman, meskipun nggak pengen masuk Islam nggak apa-apa, ikutin aja kalau pelajaran, nggak usah keluar kelas. Cuman akhirnya saya kan pengen lebih mendalami lagi. Akhirnya saya matur ke mama pertama itu, Ma boleh nggak Ma Cece pindah ke agama Islam? Apa kok pindah agama Islam? Kok dimarahin papa loh? Secara papa itu sangat fanatik dengan agama Katolik. Akhirnya selang besoknya saya ngomong ke papa, aku pengen pindah agama Islam, boleh nggak? Nggak boleh. Kamu itu masih sekolah minggu dan lain-lain gitu. Nanti kalau kamu dilokno sama saudara-saudaramu ya apa? Papa sih malu gitu. Akhirnya itu saya tetap merayu mama, aku pengen loh aku pengen belajar Al-Quran gitu. Aku pengen beli jilbab gitu. Ya wes lah, terserah Cece sudah gede. Nah, terus gimana caranya? Akhirnya itu ada teman kecil, teman bermain tuh ngasih tahu namanya Mbak Har. Mbak Har gimana Mbak Har? Ustadzah ngaji di TPA. Gimana nih aku pengen masuk agama Islam, tapi mama sudah menyetujui. Aku pengen masuk Islam, aku pengen mengucapkan kalimat syahadat. Akhirnya dikenalkan sama Cak Ipin, waktu itu Cak Ipin, ustadz yang biasanya imamin masjid di dekat rumah. Akhirnya sore saya naik sepeda ontel sama adik saya berdua itu ke musola tersebut, akhirnya mengucapkan kalimat syahadat berdua ustadz. Akhirnya besoknya itu besok ikut ngaji ikut ngaji di TPA itu Iqra 1 paling gede sendiri. Akhirnya itu kan saya agak malu ya, akhirnya sama mama diprivatin di rumahnya ustazah. Akhirnya ya belajar ngaji berapa tahun ya, dari kelas 5, kelas 6, terus masuk SMP itu di Ulul Albab. Akhirnya mama pisah ingatan sama papa, akhirnya kenal Darul Madinah. Darul Madinah juga saya masih ngajinya masih pelegak-pelegok Ustadz. Masih Darul Madinah. Waktu saya di Ulul Albab saya kan pindah ke Madiun, akhirnya kenal pondok ini. Pertama sama mama itu
dikasih pilihan pengen sekolah di PSM apa SMP Muhammadiyah apa Darul Madinah. Dikenalkan sama guru SD MI Islamiyah. Akhirnya saya menemukan niki Pondok Darul Madinah. Waktu itu ya belum berjilbab di sini. Ya. Akhirnya masuk itu Mama bilang sama Ustadz Hepni kayaknya, Ustadz ini anak saya belum bisa mengaji mahir, masih sangat belum bisa mengaji, belum masih apa, pelagak-pelagak Ustadz pokoknya ngajinya. Ya. Terus di sini kan targetnya emang hafalan Al-Quran. Tolong mohon bimbingannya karena anak saya masih jauh di bawah teman-temannya. Apa kemudian reaksi keluarga setelah Mbak Puput berislam? Ya kalau dari keluarganya Papa tentu, kamu kok kayak gini sih, Put? Jaja aku ngene iki lho, anak epeng ku lho mlebu Islam. Papa saya kan panggilannya Cina ya di keluarganya. Anak epeng ku lho mlebu Islam. Ya apa sih Puput iku gini. Akhirnya saya waktu itu udah malas ke rumahnya Oma. Kan setiap minggu kan emang sekolah minggu diantar ke sana. Akhirnya karena saya dikata-katain sama sepupu-sepupu saya, akhirnya enggak apa, aku malas aku Pang, malas di rumahnya Oma aku. Akhirnya selang saya sudah mantap, saya nggak malu. Akhirnya malah saya berdebat tentang Islam itu sendiri. Oh aku ki agama Islam enak kok, aku mantap kok. Kenapa dengan agamaku? Akhirnya saya selalu berdebat tentang itu sama sepupu-sepupu saya. Menjawab gitu ya? Nggih. Dulu saya nggak berani karena saya malu. Kamu tuh gini. Aku kan ya namanya anak kan di kata-katain sama, misalnya ada 5 sepupu saya banding 1. Adik saya kan masih kecil waktu saya, jadi adik saya diem aja, ngikutin ceceku kok, gitu. Tapi akhirnya saya berani, ini agamaku lapo, agamaku Islam apik kok, gitu. Seperti itu. Kalau sejauh apa reaksi Papa? Apa? Sejauh apa reaksinya Papa? Papa itu ya nggak terlalu marah, cuman tuh kayak kecewa gitu, Ustadz. Kok kamu itu dari keluarga seperti ini, kok masuk Islam? Cuman aku ngasih pemahaman, Pak. Cici sudah besar, kan aku pengen menentukan pilihanku sendiri, masa nggak boleh sih Pak, tak gituin. Daripada aku masuk Katolik tapi aku gimana ya, nggak mantap, buat apa? Akhirnya saya kasih tahu belajar puasa, sholat. Akhirnya Papa mengalir itu, akhirnya Papa nggak apa-apa, cuman Papa nggak bisa untuk pindah ikut agama Islam, menghargai, gitu. Menghargai tapi nggak bisa ikut. Iya. Baik. Jadi tidak ada misalnya dimusuhi nggak ya? Nggak, cuman yang musuh mungkin sepupu-sepupu yang kecil-kecil itu. Sama Oma, cuman dia ngata-ngatain gitu loh Ustadz. Kamu kok pindah seperti ini sih, gini, dosa lo kamu. Kamu tuh gimana, pokoknya seperti itulah. Cuman saya akhirnya dari pertama saya kayak malu, ngerasa ya Allah kenapa kok diginiin. Tapi akhirnya saya ya biasa, akhirnya ya berdebat tentang agama. Cuman ya waktu masih kecil aja berdebat, setahu saya, aku mantap sama agamaku, kenapa kok nggak bolehin gitu. Ya. Lalu setelah melakukan perbandingan apa bedanya, Mbak? Melakukan perbandingan dari apa bedanya Katolik dengan Islam setelah punya pemahaman? Pada saat itu kan saya tahu nih ayat-ayat di Alkitab itu kata-katanya kayak apa ya, pokoknya itu Allah Bapa kami, pokoknya itu mereka itu Allah itu Bapa itu punya Allah, berarti kan Bapa kan Yesus. Tapi kok punya Allah, berarti kan Tuhannya ada 2. Seharusnya kan Tuhan cuma 1. Sedangkan di Islam kan saya diajarkan Allah itu 1. Esa. Kok di sana kok Bapa itu ada Allah Tuhanku, Bapa Allah Tuhanku. Berarti kan kok Tuhannya 2. Saya ganjilnya sih itu Ustadz. Kok gini ya? Kok gitu ya? Sedangkan Alkitab itu ada yang kata-kata di Alkitab itu ada yang menyerupai di Al-Quran. Tapi itu sebenarnya Al-Quran itu gimana ya kata-katanya? Pokoknya ini hampir sama, cuman yang di Alkitab itu ada yang sesuatu yang ganjil. Tentang Tuhannya itu loh Ustadz. Konsep ketuhanannya ya. Konsep ketuhanannya. Konsep ketuhanannya membingungkan. Akhirnya saya baru tahu, oh ternyata Bapa itu Yesus. Yesus tuh ternyata Nabi Isa. Ternyata yang disalib itu kan
dari saya waktu masuk Islam ternyata yang disalib itu kan bukan Nabi Isa. Sedangkan yang disalib itu kan sahabat dari Nabi Isa tersebut. Oh gitu, iya akhirnya saya di sini jadi dikasih tahu sama Ustadz, teman-teman yang paham itu. Oh gitu, ternyata yang disalib itu yang selama ini saya sembah itu bukan Tuhan, melainkan dia itu sahabat Nabi. Oh akhirnya saya tahu, iya. Akhirnya saya benar aku dengan pilihanku ini aku benar. Akhirnya saya ya sedikit-sedikit saya waktu lulus dari DM saya tuh yang ngomong sama teman-teman ya dakwah-dakwah kecil lah Ustadz. Masya Allah. Okay, tentang jilbab. Kalau teman-teman nggak masalah ya? Teman-teman lama yang ketika Mbak Puput kan ikrar. Udah saya tinggalkan, saya kan Oh pindah iya, kok lingkungan baru ya? Di lingkungan baru. Jadi relatif nggak punya teman gitu ya? Akhirnya teman-teman saya kan yang dibaru kan juga mayoritas Islam ya? Ya. Setelah berislam gimana rasanya Pak? Waduh bahagia banget Ustadz, bahagia, nyaman, pokoknya berbeda lah gitu. Saya belajar puasa itu langsung puasa maghrib. Cuman ya kadang-kadang bolong-bolong puasa beduk. Cuman ya sama mama bilang ayo cek puasa maghrib nyoba. Akhirnya saya tertantang puasa maghrib tuh di kelas 6. Kelas 5 kan saya kan puasa masih beduk itu. Akhirnya kelas 6 puasa maghrib. Pada saat itu saya kan masuk Islam tuh juga saya beli baju gamis-gamis tuh beli sendiri sama adik saya di pasar. Oh bagus, aku minta uang mama untuk buat ngaji kan belum punya baju muslim. Kayaknya beli sendiri sama adik di pasar karena emang benar-benar pengen nyoba pakai jilbab. Ya. Rasa nyaman bahagia tadi itu didapat begitu setelah masuk Islam atau setelah melalui proses panjang gitu? Prosesnya panjang Ustaz. Saya itu kan setelah saya kan waktu itu Katolik mendengar Al-Quran tuh merasa ada yang berbeda dari hati saya. Kok aku nyaman ya, aku lebih mantap ya dengerin, aku lebih kayak ngerasa ada sesuatu yang berbeda kayak gitu. Akhirnya selama berproses itu saya mantap dan akhirnya saya menemukan kebahagiaan menurut saya ya, kebahagiaan dunia saya sendiri itu. Akhirnya saya apalagi saya pindah ke mengenal Darul Madinah, teman-teman yang baru itu ya kayak menemukan harta karun itu Ustaz, ilmu-ilmu yang baru, hal-hal yang sebelumnya saya nggak tahu, akhirnya saya tahu. Akhirnya saya bisa ngomong sama teman-teman saya yang mungkin yang ada teman-teman yang belum berjilbab, saya punya ilmu baru. Oh ini loh, kamu harus pakai jilbab nih, ini ada dalilnya. Sedangkan saya kan dulu waktu Katolik itu tidak ada dalil seperti itu. Maksudnya itu makan babi kok dibolehi, mana dalilnya, kan tidak ada dalam Alkitab itu sendiri gitu loh Ustaz. Tambah larangan yang ditemukan. Pemahamannya saya ya kurang lah, pokoknya menurut saya tuh dalilnya di kayak misalnya makan babi, kayak tentang Allah itu Bapak itu punya Allah itu kok Tuhannya dua, mereka tidak bisa menjelaskan tentang tersebut. Maksudnya mesti menyangkal, tapi tidak ada dalil yang sahih gitu loh Ustaz. Menurut agama mereka, aku tanya, oh iya. Jadi saya mantap nih sama Islam, lebih mantap. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa'in ya karim. Sungguh alhamdulillah jemaah yang kami muliakan, di zaman kita ini media untuk berdakwah mengajak umat manusia kepada jalan yang baik dan benar sangat banyak yang Allah sediakan untuk kita. Di antaranya adalah melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui YouTube ini, televisi, kemudian juga kitab-kitab, majalah, dan yang lainnya. Alhamdulillah kami punya program namanya DDM, Dompet Dakwah Media. Semoga program ini memberikan manfaat yang tak terbatas. Ini dalam rangka menyebarkan risalah Islam, menyebarkan dakwah, mengajak umat manusia ke jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala, Islam yang kita cintai ini. Ini dalam rangka dakwah yang mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jelas, beliau bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang memberikan petunjuk kebaikan kepada orang lain, maka pahalanya seperti pahala orang yang melakukannya. Ini sungguh luar biasa. Mari kita dukung terus program DDM ini, Dompet
dakwah media dalam rangka mengajak umat manusia ke jalan kebaikan, kebenaran, jalan yang lurus. Semoga ini barokah dan bermanfaat. Mari kita bersama-sama untuk selalu berdakwah. Nafas kita ini adalah dakwah, gerakan kita adalah dakwah untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Semoga ini barokah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.